Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Muda Putra, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pamekasan Pinang, prodi D3 Perawatan Belitung. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan cara pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Baiklah, alat-alat yang disiapkan. Yang pertama tempat tidur untuk pemeriksaan. Selanjutnya ada stetoskop, ada termometer, terus ada pengukur lila, handscoon, ada timbangan juga situ, terus pakaian, senter, dan sebelum kita melakukan tindakan kita mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum melakukan tindakan jangan lupa kita melakukan cuci tangan dengan melakukan cuci tangan. Selanjutnya setelah mencuci tangan kita langsung memakai handscoon untuk menjaga sterilan. Selanjutnya letakkan bayi pada alas yang datar. Selanjutnya pemeriksaan yang pertama kita melakukan pemeriksaan suhu pada bayi. Pemeriksaan suhu ini bisa menggunakan termometer aksila bisa, termometer inframerah bisa. Nah, untuk pemeriksaan suhu ini suhu normalnya itu pada bayi baru lahir kita 36,5 sampai dengan 37,5. Baiklah, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan penimbangan pada bayi. Baiklah, pada penimbangan bayi, apabila bayi belum memakai pakaian, kita taruh alas di atas alat timbang bayi, tetapi alat tersebut ditimbang terlebih dahulu. Nanti penghitungannya, apabila bayi ditaruh, penghitungannya tersendiri, nilai berat bayi dikurangi dengan alas pada bayi. Nah, untuk berat normal bayi itu sekitar 2.500 sampai 4.000 gram. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pengukuran badan pada bayi. Pengukuran ini dilakukan dari ubun-ubun sampai dengan tumit dengan posisi badan dan kaki pada bayi lurus. Untuk panjang normal bayi itu sekitar 48 sampai dengan 52 cm. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pengukuran lingkar kepala. Ukuran normalnya yaitu sekitar 33 sampai dengan 35 cm. Baiklah, selanjutnya pengukuran lingkar dada. Pengukuran lingkar dada dilakukan dari punggung ke dada, balik lagi ke dari dada ke punggung, kembali lagi ke dada dengan melewati puting bayi. Nah, untuk normal lingkar dada yaitu 30 sampai dengan 33 cm. Bila hasil penghitungan lingkar kepala lebih dari 3 cm dari lingkar dada, maka itu disebut dengan hidrosefalus. Kalau penghitungan lingkar kepala kurang dari lingkar dada, itu dinamakan dengan mikrosefalus. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan kepala. Kita periksa tuturan dan fontanel. Apakah adanya molage? Molage ini biasanya adanya terjadi akibat penyesuaian jalan lahir, dan kita cek juga apakah ada edema pada kulit kepala. Selanjutnya bisa kita lihat yaitu apakah ada sepal hematoma, dan kita periksa bagian kepala apakah bentuknya simetris atau tidak. Baiklah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan mata. Kita lihat apakah mata ada ikterik atau tidak, skleranya. Selanjutnya kita periksa konjungtivanya atau berwarna merah muda atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah matanya itu ada strabismus atau mata juling. Selanjutnya kita lihat apakah ada katarak atau kebutaan dengan melakukan refleks cahaya. Kita periksa hidungnya, apakah ada penapasan cuping hidung dan adakah sekret mukoporulen. Nah, selanjutnya kita meriksa pada mulut, yaitu dengan inspeksi pada mulut ada tidaknya kista pada mukosa mulut. Selanjutnya kita periksa apakah ada frenulum
lingue atau lipatan mukus membran yang membentang dari bagian bawah mulut dan terhubung hingga bagian tengah bawah lidah. Kita periksa selanjutnya yaitu adalah monili albicans, dan terakhir pada mulut itu periksa kemampuan refleks menghisap pada bayi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga ini dilakukan dengan bunyikan bel ya. Kita ibaratkan ini bel atau spatula, kita getarkan gini. Nah apabila bayi terdapat refleks, maka bayi akan terkejut pada yang mengartikan bahwa pendengarannya baik. Dan apabila bayi tidak terjadi refleks sama sekali, kemungkinan bayi mengalami gangguan pada sistem pendengarannya. Baiklah, selanjutnya pemeriksaan leher, yaitu kita periksa apakah ada pembesaran kelenjar tiroid dan bendungan vena jugularis. Selanjutnya kita amati pergerakan leher pada bayi. Jika ditemukan keterbatasan pergerakan pada leher bayi, itu dicurigakan terjadi fraktur pada tulang leher bayi. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dada. Pemeriksaan dada ini yang pertama kita inspeksi apakah dadanya simetris atau tidak. Selanjutnya kita hitung frekuensi pernapasan bayi. Pernapasan bayi itu normalnya sekitar 40-60 kali per menit. Selanjutnya kita lakukan palpasi pada dada bayi untuk mengetahui ada tidaknya fraktur klavikula, serta kita melakukan auskultasi pada bayi untuk menghitung DJJ atau untuk menghitung denyut jantung pada bayi. Normalnya dengan menggunakan stetoskop, normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pemeriksaan bahu, lengan, dan jari, yaitu dengan menyentuh telapak tangan bayi. Kita sentuh sambil kita menghitung apakah jari bayi itu lebih dari 5 atau kurang dari 5. Dan selanjutnya apabila kita menyentuh, bayi akan menggenggam tangan kita, jari kita dengan kuat. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks Moro atau refleks kejut, yaitu dengan melakukan tepuk tangan. Jika bayi refleksnya bagus, maka bayi akan membuka telapak tangannya seperti akan mengambil sesuatu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan abdomen. Yang pertama kita perhatikan dulu bentuk perutnya, dan selanjutnya kita lihat apakah ada penonjolan di sekitar tali pusat, dan selanjutnya kita lihat apakah ada perdarahan di tali pusatnya, dan kita lihat apakah ada benjolan di abdomen bayi. Selanjutnya kita masuk kepada pemeriksaan bising usus, yaitu kita lakukan pemeriksaan bising usus ini dengan melakukan stetoskop. Pemeriksaan bising usus ini bisa dilakukan pada 6 jam sesudah kelahiran bayi. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Pemeriksaan genitalia, kalau pada perempuan itu labia mayora telah menduduki labia minora, vagina dan koretla telah berlubang. Nah, kalau pada laki-laki kita periksa testisnya itu sudah masuk ke skrotum atau belum. Lalu kita perhatikan juga pada penis laki-laki apakah terdapat lubangnya atau tidak. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pemeriksaan tungkai kaki dan jemari. Yang pertama kita lihat apakah kakinya simetris atau tidak. Nah, selanjutnya bisa amati pergerakan ekstremitas dan kelengkapan jari, apakah polidaktili ataupun sindaktili. Selanjutnya pemeriksaan punggung dan anus. Pemeriksaan punggung ini dilakukan dengan posisi bayi terlingkup dan raba tulang belakang untuk mengetahui ada tidaknya kelainan. Selanjutnya sambil kita periksa juga pada bagian anus bayi apakah ada lubangnya atau tidak. Baik, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kulit. Amati jika terdapat vernix
caseosa, sejenis substansi lemak yang menyerupai keju. Tidak perlu dibersihkan karena itu dapat berfungsi untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Dan selanjutnya kita perhatikan warna kulit bayinya, apakah kemerahan atau tidak. Dan selanjutnya kita lihat apakah ada bercak-bercak hitam dan apakah kita lihat ada tanda lahir. Selanjutnya, setelah kita melakukan semua tindakan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, langkah selanjutnya itu kita merapikan bayi lagi. Apabila bayi sebelumnya posisi telanjang dan belum dibedong, belum dipakai baju, kita pakaikan bajunya dulu sampai benar-benar terpakai, dan kita jaga bayi secara hati-hati agar tetap menjaga kehangatan pada bayi. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan video mengenai Apgar Score. Apgar Score ini yaitu tindakan penilaian untuk menilai kebugaran dan kesehatan fisik bayi pasca dilahirkan. Nah, Apgar ini ada beberapa penilaian. Yang pertama itu ada appearance atau warna kulit. Yang kedua ada pulse atau denyut jantung. Yang ketiga ada Greenwich atau reflex. Yang keempat ada activity atau aktivitas. Yang kelima ada respiration atau pernapasan. Baiklah, yang pertama yaitu penilaian appearance atau warna kulit pada bayi. Apabila dinilai dengan 0 atau 0 apabila kulitnya biru pucat. Penilaian 1 apabila kulit bayinya kemerahan atau ekstremitasnya biru. Penilaian 2 apabila seluruh tubuh bayi kemerahan. Baiklah, pemeriksaan selanjutnya yaitu pulse atau denyut nadi atau denyut jantung. Penilaian skor 0 atau 0 apabila denyut nadinya atau frekuensi bunyi jantungnya itu tidak ada, kurang dari 100 itu 1, dan lebih dari 100 itu dinilai dengan 2. Selanjutnya yaitu Greenwich, yaitu penilaian refleks. Dinilai 0 apabila tidak ada refleks, dinilai 1 apabila gerakannya sedikit, dinilai 2 apabila gerakannya kuat dan kemerahan. Selanjutnya ada activity atau aktivitas. Penilaiannya yang pertama dinilai 0 apabila lumpuh. Selanjutnya dinilai 2, dinilai 1 apabila ekstremitasnya agak fleksi, dan dinilai 2 apabila bayinya menangis kuat dan gerakannya aktif. Dan yang terakhir pada pemeriksaan yaitu pemeriksaan respiration atau pernapasan, yaitu dinilai 0 apabila tidak ada pernapasan, dinilai 1 apabila pernapasannya lemah dan tidak teratur dan menangis pelan, dan dinilai 2 apabila pernapasannya normal tanpa ada usaha bernafas yang lebih dan bayi menangis kuat. Baiklah, selanjutnya apabila tadi itu lakukan perhitungan total semua pemeriksaan yang tadi dilakukan. Selanjutnya, jika penilaiannya 7 sampai 10 itu bayinya normal, nilai 4 sampai 6 itu termasuk ke dalam terdapat asfiksia ringan, penilaian 0 sampai 3 terdapat asfiksia berat. Nah, lakukan penilaian Apgar Score ini pada menit kelima, diulang pada menit kelima dan beri nilai lagi. Selanjutnya lakukan lagi pada menit ke-10, lalu beri nilai lagi. Segitu saja video dari saya mengenai pemeriksaan fisik bayi baru lahir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.